Haleluya. Haleluya. Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Sudah Desember, saudara. Amin. Sudah siap-siap beli baju Natal, ya saudara. Sudah siap-siap mikirin banyak hal ya, kue Natal. Ya, haleluya. Saya diberkati dengan pujian. Saya lihat yang singer luar biasa, saudara. Goyang-goyang. Paling tidak nggak begini aja loh. Jadi ada ekspresinya, saudara. Saya nggak ngomongin orang, saudara. Saya ngomongin diri sendiri saya dulu. Gitu. Puji Tuhan. Hari ini kita juga selain sudah didoakan juga perjamuan asa yang kudus, kita juga akan melaksanakan penyerahan anak, saudara, seperti yang diumumkan kemarin. Penyerahan anak ini adalah momen istimewa karena Yesus pun diserahkan, amin. Jadi Yesus waktu kecil tidak dibaptis, diserahkan kepada Tuhan, ya. Jadi hari ini acara agak panjang sedikit, saudara. Selain pertama, mari kita persiapkan diri, amin, saudara. Persiapkan diri, persiapkan permen, persiapkan apapun ya. Mau kopi ada di belakang. Ya, puji Tuhan. Saya rasanya kayak udah agak lama gak berdiri di mimbar ini, saudara. Karena ada MD wilayah, nanti sampai Desember ini juga masih banyak, saudara ya. Tapi tahun depan seperti yang sudah kita sepakati, kita akan konsentrasi pada produk lokal, saudara, amin. Sudah tahu produk lokal, saudara? Ya, saya sebenarnya pakai ini kalau batuk pasti kedengeran, Bu ya. agak letih, saudara ya. Minggu lalu itu Kamis, cuma Sabtu, Minggu, Senin ngurusin hamba Tuhan yang meninggal, bubur, saudara. Sekarang juga Jumat, Sabtu, Minggu kita agak letih karena macet di mana-mana. Tapi kita tetap semangat, amin, saudara. Mari kita perhatikan dalam Yesaya pasal 48 ayat 17 sampai 19. Ini sudah pernah disampaikan di beda judo, cuma doa, saudara. Kemarin juga kita ada berjudo 2 semalaman, saudara. Semalaman bersama dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan, amin, saudara. Dan kami sangat menikmati, itu sangat indah karena banyak waktu kita perlu berdoa. Ya, Yesaya 48 ayat 17 sampai 19. Ya. Kita perhatikan bersama-sama berkat memperhatikan firman judul yang saya ambil untuk kita siang hari ini. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntut engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Amin, saudara. Satu firman Tuhan yang datang melalui Nabi Yesaya, saudara, ditujukan kepada bangsa Israel. Saudara, Yesaya itu terdiri dari 66 pasal, cukup panjang, tapi dibagi kepada 3 etape, saudara. Ya, 3 bagian. Yang pertama adalah tentang bagaimana mereka, bangsa yang kecil, dihimpit oleh sebuah bangsa yang besar. Jadi mereka mendapatkan tekanan, mendapatkan teror, saudara. Tetapi saudara, tujuannya supaya mereka tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Dalam keadaan mereka terhimpit, ya, dari pasal 1 sampai 39 menceritakan keadaan mereka yang terhimpit, saudara. Sudah mulai ada serangan, sudah mulai ada coba-coba orang bangsa-bangsa menyerang mereka. Di pasal yang ke 40 sampai 55, yang di pasal konsentrasi kita, saudara, bangsa Israel ada di pembuangan di Babel. Jadi saya sering sampaikan, saudara, pada saat bangsa Israel diperbudak
berbudak di Mesir kurang lebih 400 tahun, 4 generasi saudara, itu sakitnya luar biasa. Tetapi pada saat mereka diperbudak di Babel 70 tahun, itu jauh lebih sakit daripada 400 tahun diperbudak. Betul-betul sangat-sangat menyakitkan waktu itu. Ya, kalau kita mempelajari Alkitab saudara, kenapa mereka harus ditawan di Babel diperbudak lagi? Karena mereka melupakan Tuhan, melupakan ibadah kepada Tuhan. Tuhan katakan bahwa mereka harus membiarkan tanah itu beristirahat. Mereka pun harus beristirahat untuk mereka menghadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Seperti kita tahu Tuhan juga menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Hari ke-7 Allah beristirahat. Jadi peristirahatan itu bagi Tuhan penting. Peristirahatan adalah pertemuan dengan Tuhan. Peristirahatan adalah persekutuan dengan Tuhan. Nanti kita dalami lagi kenapa saudara. Jadi di etapa kedua ini, pasal 40 sampai 55, ini yang kita konsentrasi. Inilah latar belakang, inilah situasi di saat firman itu disampaikan kepada bangsa Israel. Mereka ada dalam perbudakan. Coba kita naik ke atas saudara, Yesaya 48 ayat 16. Bahwa Allah kita itu adalah Allah yang berterus terang. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Dan pada waktu hal itu terjadi aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Amin saudara. Tuhan kita tidak pernah bicara sembunyi. Tapi saudara, Alkitab disusun ribuan tahun, semuanya itu terang benderang. Bahkan Nabi A, Nabi B, Nabi C itu berkaitan, ceritanya itu nyambung. Injil pun ditulis oleh 4 saksi. Rasul Matius, Rasul Lukas, Rasul Markus, Rasul Yohanes. Jadi semua disampaikan secara terang benderang. Allah senang dengan keterus-terangan. Makanya Tuhan kata, aku tidak pernah bicara sembunyi-sembunyi. Aku berbicara terang-terangan saudara. Sekalipun manusia senang dengan sembunyi-sembunyi, senang berahasia saudara. Secret, little secret gitu saudara. Manusia senang. Kalau kita mengingat bagaimana pada saat Allah datang kepada Adam dan Hawa di Taman Eden itu, hubungannya baik, hubungannya harmonis antara Allah dan manusia pertama waktu itu. Tapi satu kali saat Allah berjalan-jalan di Taman Eden, Adam dan Hawa bersembunyi. Allah katakan, di mana kau? Where are you, brother? Kamu di mana? Tuhan, aku bersembunyi. Loh, kenapa kau bersembunyi? Karena aku tahu aku telanjang, aku berdosa. Di mata Tuhan, saudara, sesuatu yang dilakukan sembunyi adalah dosa. Dan ini harus kita garis bawahi, saudara. Aku tidak pernah bicara sembunyi, kata Tuhan. Aku akan mengatakan terus terang kepadamu. Dan hidup kita adalah hidup dalam terang. Yohanes katakan bahwa Yesus adalah terang dunia. Amin. Pada saat berita kelahiran Yesus disampaikan di padang itu di antara gembala-gembala dalam kegelapan pekat malam, sorga terbuka, bala tentara sorga, pasukan sorga bernyanyi, paduan sara sorga bernyanyi, terang benderang. Amin. Bahkan sebelum Allah menciptakan perangkat terang itu di langit saudara, matahari, bulan, bintang, Allah sendiri adalah terang itu. Jadi Allah senang dengan terang saudara. Sesuatu yang dilakukan dalam gelap di mata Tuhan seperti Adam dan Hawa, itu dosa. Kita punya otak saudara, itu berkembang, makin canggih. Tetapi saudara, orang pun semakin canggih melakukan dosa. Apapun bentuknya, orang semakin canggih melakukan dosa. Pada saat Daud, Raja Daud saudara, dia naksir dengan istri orang, Batseba. Dia atur strategi saudara, supaya suaminya Batseba ini kalau perang paling depan. Tugas kami di Papua supaya dihajar KKP gitu saudara. Matilah dia. Walaupun dia waktu mati naik pangkat, biasanya kan begitu saudara. Kalau mati harusnya dia sersan 1 atau sersan mayor. Apa gunanya naik pangkat sudah mati. Strategi dia untuk mengambil istri orang saudara dilakukan sembunyi-sembunyi, hanya internal saudara.
Tapi saudara, Allah katakan bahwa lewat Nabi Nathan dikatakan bahwa apa yang kau lakukan sembunyi-sembunyi akan Tuhan paparkan di depan banyak orang. Makanya kita saudara ibadah itu, firman Tuhan katakan dalam Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu, persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Kita perlu datang dalam terang-terangan kepada Tuhan. Sekalipun Yesus katakan kalau mau berdoa, masuk kamar tutup pintu berdoa. Tapi sudah di saat beribadah, kita harus terang-terangan datang mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan hidup, kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saudara yang bersembunyi, buat Tuhan itu dosa. Saudara kalau beli mobil baru, motor baru, saudara kalau servis kemana? Kembali ke dealernya, saudara. Bengkel resmi. Amin, saudara. Gak mungkin ada orang beli mobil baru, Alphard, Pajero, saudara. Tiba-tiba, oh saya mau servis pinggir jalan, saudara. Sayang. Karena bagaimanapun, mesin itu, desain daripada kendaraan itu didesain oleh pabrikan, saudara. Makanya kita pun mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan yang mempunyai roh, jiwa, dan tubuh kita. Amin. Jangan kita servis tubuh kita ke tempat lain, saudara. Servis ke tempat lain. Saudara servis ke gereja, ibadah. Amin. Karena hidup kita milik Tuhan. Tuhan yang akan atur sedemikian rupa. Di-recharge lagi, diperbaiki lagi, disegarkan lagi, dibangun kembali. Kalau saudara terlambat, saudara bawa kendaraan saudara masuk ke bengkel resmi, itu kerusakannya akan multiple ya. Kerusakannya akan makin lama. Tapi di saat saudara bawa kendaraan itu, oke, bulan pertama kilometer 10.000 sekian, diperbaiki, disegarkan, nanti datang lagi, saudara. Jadi kita harus tahu kita tuh milik siapa. Makanya Tuhan katakan, aku tidak pernah bicara sembunyi-sembunyi. Sekalipun orang katakan, Om, aku kan bisa ibadah online di rumah, aku bisa mendengarkan banyak masukan dari pendeta-pendeta. Om, gak kelas deh. Pendeta yang aku dengar itu pendeta kelas kakak. Om kelas kembung gitu. Firman yang aku dengar tuh, waduh, pendeta besar, Om. Sebentar lagi datang pendeta besar, saudara. Dia lagi di jalan. Om Nathan atau pendeta besar. Oh, ada istri. Saudara, konteks kita mempersembahkan, kita membawa tubuh kita. Amin. Karena kita harus mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Hidup kita, makanya Roma 12 ayat 2 katakan, jangan serupa dengan dunia ini. Saudara membeli kendaraan, membeli handphone, saudara, baru garansi, saudara perlu bawa untuk diservis, diperbaiki, untuk di restart, saudara, dibagusin, saudara. Jangan semua bawa handphone saya beli baru, apal lagi itu, saudara. Atau Samsung yang terbaru, saudara bawa ke bengkel material, kan aneh, saudara. Salah alamat. Mari kita lihat apa yang Tuhan maksudkan lewat dia. Tidak pernah bicara sembunyi. Dia mau bicara terus terang. Amin, saudara. Makanya di sini ada Bro Philips. Terus terang terus. Amin, Bro Philips. Lengkap, saudara, hari ini. Tuhan. Lanjut. Beginilah firman Tuhan penebusmu, ayat 17. Yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang segala yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Dalam Keluaran 20 ayat 1 dikatakan, Allah membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Sebelum 10 perintah itu diberikan kepada bangsa Israel, selama kurang lebih 40 tahun kurang, saudara, mereka sudah dipelihara oleh Tuhan. Jadi Tuhan gak kasih perintah sebelum Tuhan menolong mereka. Tuhan servis dulu umatnya,
tuntun, jadi tiang awan, tiang api, kasih mana, kasih burung puyuh, senang, sehat, nyaman, hore-hore, baru Tuhan katakan, akulah Tuhan berkata diri, akulah Tuhan Allahmu yang membawa keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Baru Tuhan kasih, ini loh perintah, ada aturan mainnya. Amin, saudara. Jadi bukan Tuhan muncul-muncul, woi, gua Tuhan lo ya, itu enggak, saudara. Tuhan tolong dulu. Penciptaan langit dan bumi pun Tuhan ciptakan dulu. Terang, cakrawala, alat-alat terang, saudara, tumbuhan, hewan, baru terakhir terciptakan manusia. Semuanya sudah ada, tersedia, baru Tuhan ciptakan berbahagia. Monggo, ada di Taman Eden, nikmati Tuhan apa yang Tuhan sediakan. Amin, saudara. Itu Tuhan perkenalkan diri itu setelah Tuhan memberi dulu. Bahkan Tuhan katakan dalam 1 Petrus 1:18 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, saudara. Tuhan memperkenalkan diri, Tuhan tebus dulu kita. Sebelum kita lahir, saudara, Tuhan sudah tebus dulu kita. Tuhan sudah selamatkan dulu kita. Baru kita lahir, kita mengenal Yesus. Terlalu banyak orang dia lahir dalam dosa, Tuhan sudah memberkati dia, Tuhan sudah menebus dia jauh sebelum dia ada, tapi tidak mengakui keberadaan Tuhan. Sama dengan orang-orang aneh kadang, saudara. Ya, ada satu gambaran di sosial media, bagaimana piramida dibangun oleh siapa? Oleh para budak waktu itu selama ratusan tahun dibangun piramid begitu luar biasa. Generasi sekarang bilang, waktu tukang-tukang itu bilang, gak apa-apa bro, kita kerja keras jadi budak, supaya nanti ribuan tahun ke depan orang melihat bahwa ini karya kita. Anak zaman sekarang bilang, alien yang bikin itu. Lo gimana sih, itu ribuan orang yang mati di situ loh. Jadi saudara, Tuhan melakukan dulu kebaikan, kasih kita nafas, kasih kita sehat, kasih kita pekerjaan, bisa makan, bisa minum, bisa beraktivitas. Baru Tuhan katakan, ini ada aturannya, ada aturan mainnya. Amin, saudara. Ini yang harus kita mengerti. Dan 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, saudara, sebab kamu tahu, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita sudah lunas dibayar. Ini peringatan, saudara, bahwa kita sudah lunas dibayar. Hidup kita, tubuh kita juga bukan milik kita. Doa semalaman hari Jumat kita bahas tentang bagaimana tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Amin. Tuhan gak terlalu tertarik dengan bangunan besar. Salomo bangun bait Allah dengan lapis emas dan perak, saudara. Tuhan lebih tertarik tubuh kita bait Roh Kudus, dan bawa hidup kita kepada Tuhan. Roh itu harus menguasai kita, saudara. Kita sudah lunas dibayar. Enak gak sih kita udah kredit kendaraan itu sekian puluh tahun, udah lunas, sama akhirnya ditarik lagi? Garu-garu gak? Kecuali narik mantel, saudara. Udah lunas dibayar, kan itu milik kita. BPKB atas nama Baski Kere gitu, saudara ya, ada Pak Baski di sini. Terus diambil lagi sama dealer. Tuhan katakan tubuh hidupmu sudah lunas dibayar, paid. Jauh sebelum kita mengerti keselamatan, kita sudah lunas dibayar. Baru Tuhan katakan, kamu, mari kita lakukan aturan main, saudara. Amin. Kemarin waktu kuliah di sekolah Alkitab, saudara, hari Sabtu kami, dosennya itu pengacara, sarjana hukum, MH, dan dia adalah pengacara yang gitu. Dia ceritakan, dia paparkan ADART, dia paparkan aturan main dalam hidup. Dia paparkan hak dan kewajiban pendeta. Dia paparkan organisasi itu bagaimana. Kita punya pandangan yang clear. Karena saya mau katakan, saudara, setiap dokumen yang diterbitkan oleh gereja itu dokumen yang berkekuatan hukum tetap.
Surat pernikahan saudara ditetapkan gereja, itu kekuatan hukum tetap. Surat baptisan, surat penyerahan anak diterbitkan gereja, itu berkekuatan hukum tetap. Tidak ada yang bisa ganggu gugat, saudara. Jadi ada sebuah kasus, saudara, sedikit saya kasih gambaran. Ada sebuah kasus bahwa ada seorang pria jomblo kaya, kaya, sudah umur 50-60 tahun, kaya. Dia punya aset MM-an, saudara. Terus dia tinggal, katanya sih belum menikah dengan seseorang perempuan. Jadi keluarganya tahu dia belum menikah. Tapi lu kalau mau bergaul sama perempuan, ya itu urusan lu. Tiba-tiba si laki-laki ini meninggal. Otomatis karena mereka belum dinikahkan, harta bunuh gini yang ember-emberan itu, saudara, dikuasai oleh keluarga si laki-laki. Hanya saja tiba-tiba si perempuan memberikan surat nikah. Saya sudah menikah di gereja A. Nggak tahu ceritanya bagaimana, diragukanlah surat nikah itu. Karena sepertinya surat nikah itu sebuah hal yang diuji di pengadilan. Satu, diuji di pengadilan. Dua, gugur, kalah karena surat nikahnya sepertinya tidak bisa dianggap sah. Jadi saudara, karena memang saat diuji tidak ada saksi, tidak ada kejadian, makanya kita menikah itu, saudara, terang-terangan. Gak ada menikah di bawah tangan, di bawah kolong, di bawah meja, gak ada. Kita tuh menikah itu terang-terangan di gereja, ada penyuluhan, semua saksi jelas, saudara. Dokumen lengkap, dokumen jelas. Makanya saya mau di gereja, di tempat kita ini, kita tertib organisasi, amin. Semua tertib. Hari ini penyerahan anak, ijazahnya sudah ada. Belum tentu di gereja lain penyerahan anak atau ijazahnya bisa bulan depan, tahun depan. Saudara. Hari ini kita laksanakan ijazah terbit hari. Kita tertib administrasi. Amin, saudara. Lanjut. Ayat 18, Yesaya 48:18. Sekiranya, ini intinya, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Jadi mereka itu lagi diperbudak, lagi dipendam, dihajar, jadi budak yang lebih parah dari 400 tahun. Disiksa habis-habisan. Firman Tuhan datang, katakan apa? Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Kuncinya sekiranya engkau memperhatikan perintahku, sekiranya engkau dengar-dengaran bahasa di Yerusalem, kamu tidak akan menjadi budak di Babel. Sekiranya kau mendengar firman Tuhan, engkau tidak akan menderita seperti ini. Janji Tuhan, damai sejahteramu, saudara, akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tapi kenyataannya apa? Mereka tidak mau dengar firman. Saya selalu katakan di saat kita berdoa, saudara, dalam judo, kita bukan hanya berdoa untuk diri kita untuk hari ini, tapi berdoa untuk anak kita ke depan. Banyak orang, saudara, masalah datang baru berdoa, masalah datang baru cari Tuhan. Anaknya dibawa kabur orang, baru Tuhan tolong. Anaknya kiting, saudara, baru dia katakan, oh tolong anak saya. Gak pernah dibawa kepada Tuhan, gak pernah didoakan. Kita tuh sering seperti itu. Di sini nggak ada, saudara, di luar sana, di Indonesia ada, saudara. Jadi saudara, Tuhan kata sekiranya kalau dulu lu dengar firman, hidup lu akan begini. Saudara perhatikan dalam Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku akan melupakan anak-anakmu. Dimulai dari bapaknya nggak mau ibadah, saudara. Dimulai dari bapaknya nggak mau dengar firman. Dimulai dari bapaknya nggak mau jadi imam bagi anak-anaknya. Sehingga Tuhan, kalau kau menolak kebenaran,
Aku pun menolak, melupakan anak-anakmu. Saudara, saya mau katakan begini, organisasi saudara, karena memang saya sedang terlibat organisasi. Ada beberapa gereja kita, gereja GPD, yang tidak mengakui kepemimpinan sekarang. Aneh ya, udah setahun masih pun tidak mengakui. Giliran dia mati, organisasi cuma lihat, kuburannya sendiri. Gak ada yang mau datang, saudara. Karena bagaimana bisa datang dilayani kalau mereka tidak mengakui organisasi kepemimpinan itu? Panggil aja Tuhan Yesus langsung ngubur dulu gitu. Jadi saudara, kita nggak tahu apa hidup kita ke depan, saudara. Itu pendeta-pendeta loh, saudara. Gak mengakui kepemimpinan, dia mati, saudara. Tuhan panggil. Enak gak gitu, saudara? Maka kalau kau menolak kebenaran, menolak ibadah, menolak dengan firman, maka aku menolak engkau dan melupakan anak cucumu. Yang lebih ngeri ini lagi, saudara. Ulangan. Pasal 28 ya, 47-28. Jadi firman dan ibadah itu hal yang sangat penting bagi kita. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan. Kita semua hamba Tuhan, saudara. Allahmu dengan sukacita dan gembira hati walaupun kelimpahan akan segala-galanya, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allah dengan sukacita gembira, walaupun tentunya janji Tuhan kelimpahan akan segala-galanya. Berarti janji Tuhan kalau kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan dengan gembira dan sukacita, kelimpahan akan segala-galanya akan Tuhan berikan bagi kita. Tapi banyak orang menolak sehingga apa? Dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh. Jadi kadang saudara begini, kalau kita sudah dididik oleh firman Tuhan, kita nggak mau dengar, kita nggak mau lakukan, kita malas-malasan, nanti orang lain yang ngajarin, saudara. Orang lain itu orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Loh, bro, lu kan Kristen, kok nggak gereja? Malu nggak sih, saudara? Yang ngomong itu orang lain, penyembah berhala, saudara. Lu kan Kristen, kok lu sifatnya begini, bro? Yang gue tahu Kristen nggak begitu. Jadi orang lain yang ngajarin kita, karena Tuhan sendiri ngajarin nggak mau dengar. Itu yang banyak terjadi, saudara. Setelah itu apa? Enggak, bro, gue Kristen tapi udah, gue gak suka gereja, gue benci pendeta, gitu, saudara. Gue ikut lu aja, akhirnya mereka ngikut. Jadilah mereka kompromi, bikin kesepakatan. Tuhan izinkan ini anak Tuhan yang dulunya diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh orang itu, saudara, sampai dia bangkrut. Itu masuk firman Tuhan. Sampai bangkrut, lu akan diperbudak akan orang itu. Makanya orang itu bilang, bro, kita jalan ya. Tapi sorry, hari Minggu, lu gak apa-apa. Gak apa-apa, gue gak ibadah. Udah hari Minggu jalan. Bro, kita ke laut ya, gitu saudara. Kita ke gunung ya, kita begini ya. Oke ya, siap ikut. Saudara, dia tinggalkan semuanya. Akhirnya sampai bangkrut, kita harus punya. Bro, gimana? Masih mau ikut kita? Gue gak punya duit lagi, bro. Sampai bangkrut. Itu maksud ayat ini, saudara. Makanya ngeri kadang kalau kita tidak mendengarkan kebenaran. Tetapi firman Tuhan katakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu. Berapa banyak kita nggak punya damai di rumah, saudara? Berapa banyak kita di rumah itu kayak, aduh, malas ke rumah, balik lagi ke tempat lain. Mau ke rumah lagi, aduh, nggak ada damai. Nggak ada damai. Firman Tuhan katakan, saudara, Yesaya 32:17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ternyata kuncinya adalah kebenaran. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan maka damai sejahtera akan seperti sungai tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu. Ini yang kita cari, saudara. Orang menikah untuk apa sih? Untuk menikmati kebahagiaan. Amin.
Mana ada orang menikah, gue pengen nikah supaya ribut mulu. Nggak ada, sudah. Pokoknya gue pengen cari pasangan yang sepadan. Gue galak, dia galak. Gitu, kalau di Medan ada, waduh harus di Medan lagi. Jadi bisa bertanya begini, Ucok, kau kalau cari perempuan jangan suku lain, harus suku Batak. Loh kenapa Mak? Kan galak perempuan Batak. Biar ada lawan mama, seimbang. Kalau diam-diam aja kan enak gitu. Itu di ini. Jauh. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Itu janji Tuhan. Sekiranya engkau mendengar. Amin. Kita saudara perlu mendengar. Kita perlu dididik. Kita perlu diajar. Kita perlu bawa lagi tubuh kita dan roh jiwa dan tubuh kita ini kepada pemiliknya. Jangan sampai dijemput paksa, saudara. Yang dijemput paksa nanti malaikat mau datang jemput paksa, saudara. Kalau Tuhan bilang datang, beribadah, karena kita hidup kita milik Tuhan. Jangan sampai Tuhan kirim seseorang jemput paksa, selalu bahaya. Dan kita perlu diperbaiki. Ya, pepatah dunia kata dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jiwa kita pun perlu sehat, saudara. Kehidupan kita pun perlu disehatkan, jiwa kita perlu sehat, saudara. Anak-anak kita perlu disehatkan, perlu dididik, kita perlu berdoa, saudara. Kita perlu menaikkan penghormatan kita kepada Tuhan. Itu prosedur, itu aturan mainnya, saudara. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Beri kesempatan Tuhan merestore kita. Beri kesempatan Tuhan memperbaiki kita, saudara. Karena tubuh kita ini baik Roh Kudus, saudara. Bukan baik rokok kudus, beda saudara. Baik Roh Kudus tubuh kita. Makanya tubuh kita itu perlu kudus, perlu suci, saudara. Jangan ada yang tersembunyi, jangan ada yang dilakukan secara gelap-gelap, diam-diam, jangan, saudara. Amin. Lanjut, saudara. Ayat 19. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Amin. Ada jaminan keselamatan. Orang yang datang beribadah, dia menikmati damai, dia menikmati sukacita, tidak diperbudak dosa, tidak diperbudak orang lain, musuh, saudara kata Tuhan, dan anak-anaknya pun mendapat selamat, jaminan keselamatan. Bukan mudah-mudahan, saudara, jaminan keselamatan. Namamu tertulis di buku kehidupan. Gak perlu kita cari-cari nama kita ada di spanduk di luar sana, saudara. Yang penting nama kita tertulis di buku kehidupan. Kita mendapat keselamatan. Ada rekodnya yang jelas. Sekiranya engkau mendengar, maka kebahagiaanmu akan seperti sungai yang tidak pernah. Damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaan akan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tetapi kadang kita memilih untuk tidak, saudara. Kita memilih untuk jalan kita sendiri. Kita memilih untuk dengan cara kita sendiri. Kita pikir dengan cara kita adalah lebih baik dari cara Tuhan. Cara Tuhan lebih baik, jauh lebih baik dari cara kita. Saya sendiri, saudara, berpikir pengennya cara saya. Tapi Tuhan selalu bawa kami kepada caranya Tuhan. Amin. Jalan begini, jalan begitu. Itu caranya Tuhan, saudara. Mari, sekiranya engkau mendengar perintah kata Tuhan. Bukankah ini yang dicari oleh semua orang? Bukankah ini yang kita cari, saudara? Akulah penebusmu, Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang berfaedah, yang menuntun engkau dari jalan yang harus kau tempuh. Jalan yang harus kita tempuh. Harus itu mandatori, saudara.
Nggak boleh enggak, harus kau tempuh. Nah ini jalan yang harus kau tempuh. Ya kan? Makanya kadang istri nitip ke suami, Pak, tolong beliin cabai di warung. Jalannya lewat sini Pak yang harus dijatuh. Dia lewat rumah tetangga sebenarnya. Bener nggak sih sebenarnya? Kok lama kali dia pulang gitu? Suruh beli cabai doang gitu. Nggak balik-balik sampai sore. Ini jalan yang harus kau tempuh, jangan kesana kemari. Sekarang ada harga yang harus dibayar untuk jalan itu. Ini sekiranya engkau mendengarkan firman-Ku, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan-Mu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunan-Mu akan seperti pasir dan anak cucu-Mu akan seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapan. Amin. Yang berjanji Tuhan bukan manusia. Janji Tuhan pasti kita. Amin. Menjadi keputusan kita, saudara. Mari jangan menolak kebenaran, jangan menolak firman, karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Amin, saudara. Kita berdiri.